Baik, untuk hal-hal yang praktis saya percaya bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan. Dan lewat keluarga Tuhan banyak manifestasikan karakternya. Lewat keluarga Tuhan manifestasikan sifat-sifatnya. Lewat keluarga Tuhan manifestasikan kuasanya. Jadi lewat keluarga saudara, bagaimana manifestasi Tuhan itu terjadi. Kita nggak main-main dengan keluarga. Kita harus sungguh-sungguh serius. Tuhan berikan kepada kita suami, Tuhan berikan kepada kita istri, Tuhan berikan kepada kita anak-anak. Awalnya saudara, saya mau bilang kepada saudara kalau memang mujizat pertama Yesus kerjakan adalah di Kana. Bagaimana air menjadi anggur, itu mujizat. Berarti Tuhan perhatikan keluarga. Sudah kehabisan anggur, tapi ada air. Yesus bilang, sedok saja itu air. Waktu mereka minum jadi anggur. Saya percaya dalam keluarga kita. Mungkin kita merasa ada tawar, kita merasa ini sudah berapa puluh tahun kita mungkin melewati keluarga kita. Tapi anggur manis pasti terus melimpah. Makanya Mazmur 128 buat orang-orang yang wedding anniversary saya sudah berikan selalu ayat ini. Bahwa memang selalu Tuhan memberikan kepada kita anggur baru buat kita sekalian. Saya ingin bagikan khusus buat para istri. Coba kita lihat dulu Kolose pasal yang ketiga. Bang John nanti akan bagikan buat suami. Mungkin gak di sesi ini, mungkin sesi terakhir nanti. Makanya kemarin kita pikir Golden Age ada sendiri dan keluarga sendiri. Tapi kita pikir gak apa-apa lah, Mbak Dedek juga dengar juga gak apa-apa. Ya, kita pikir gak usah dipisah lah ya. Nggak usah dipisah. Kolose 3:18 coba kita lihat Cliff. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21 mungkin berbicara kepada bapak-bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 22 hamba-hamba. Oke. Ini dikatakan istri tunduklah kepada suamimu. Di dalam Efesus katakan dalam segala hal kita tunduk kepada suami. Saya ingat ada seorang pastor wife bilang, iya saya tunduk kepada suami saya. Saya tidak menanduk kepada dia. Saya tunduk, tapi hati saya berdiri katanya. Tunduk itu perlu. Kenapa kadangkala istri susah tunduk kepada suami? Karena kadangkala suami sangat pasif. Kita mau makan di mana? Terserah. Bagaimana anak-anak nanti? Terserah mama. Sekolahnya nanti di mana? Mama cari sendiri. Suami pasif. Jadi istrinya ambil kemudi dalam rumah tangganya. Istrinya jadi pilot, suaminya jadi co-pilot. Istri-istri, nanti suami-suami nanti Bang Jo, ini istri-istri dulu ya. Kalau kita tunduk kepada suami kita, dia akan temukan tanggung jawabnya. Kita respect. Selalu saya bilang respect suami. Duduk di meja konseling. Kamu nanti saya lihat, wah ini nanti mungkin dia akan kuasai suaminya ini kalau dia menikah. Saya sudah melihat kayaknya gerak-geriknya ini. Kita kan duduk di meja konseling banyak banget sama beberapa pasangan-pasangan. Tapi waktu menikah puji Tuhan loh. Saya bisa melihat bahwa oh ya, memang kelihatannya seperti itu, tapi enggak, suami tetap jadi kepala. Perlu. Saya sangat tunduk kepada suami saya, tapi kadang-kala saya juga pikir, wah saya bisa kok, saya lebih tahu kok. Kadang-kala kita mungkin lahir lebih lama. Enggak loh, dia banyak lebih tahu dari saya. Walaupun dia lahir 2 tahun lebih muda dari saya, dia banyak lebih daripada saya. Dan saya mau bilang gini, I just respect to him.
Saya percaya dia temukan tanggung jawabnya. Kita perlu juga apa? Percaya suami kita. Kalau kita percaya kepada dia, dia temukan jati dirinya. Banyak istri-istri gak percaya kan suaminya? Nggak ada di sini, di Jakarta kali. Di Jakarta. Baru lewat sama supirnya, lewat tikungan, HP-nya berdering. Sampai di tempat pekerjaan, istrinya bilang sedang ngapain? 2 jam kemudian, terus dia bilang, oh ini sedang bicara dengan siapa? Dengan sekretaris. Dia pikir sekretaris ya. Datang berapa saat kemudian istrinya nongol di kantornya. Ini tipe-tipe istri yang tidak apa? Yang tidak percaya. Kita percaya suami kita. Dan kita percaya itu curigation jalan terus. Enggak. Jangan curigation. Ya. Percaya. Saya percaya gini. Ada batasan yang sehat. Coba kita bilang batasan sehat. Saudara percaya ada batasan sehat? Iya, perlu ada batasan sehat dalam rumah tangga kita. Misalnya ya, saya dengan suami kita sama-sama kan pendeta. Habis itu ada orang biasa mau konseling. Ya enggak sih? Ibu-ibu mau konseling. Kalau ibu-ibu konseling, oke, sama saya. Tapi kalau bapak-bapak yang konseling, itu sama Bang Jo. Kan biasanya kalau kita khotbah, di mana aja, urapan Tuhan turun atas kita, orang tuh mau ngomong sama kita loh, saudara. Siapapun, orang mau ngomong, boleh saya bicara bu? Boleh enggak? Saya konseling. Oh saya bilang, oh kalau gimana kalau Bang Jo enggak ada, dia ada di tempat lain. Oke, saya konseling dengan dia di tempat yang terbuka. Jangan dalam remang-remang, bahaya. Nenek bilang aja berbahaya, apalagi Alkitab. Ya, jadi kita perlu ada saudara-saudara yang enggak jadi bukan pendeta lah. Ada ada proyek yang gede dan itu wanita. Saudara pria, saudara kita di restoran ini aja ngomong yuk. Enggak bisa kok saudara berdua berlama-lamaan. Saudara perlu tahu. Boleh panggil kita ambil 1 orang. Tapi ini mungkin rahasia banget. Oke. Mungkin itu yang harus saudara kerjakan. Lakukan. Tapi dalam kesopanan tentunya. Ada etiket yang kita perlu kerjakan. Akhirnya gak terasa enak ngomongnya. Ngomong pertama enak. Wih kayaknya boleh juga nih. Menarik juga. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bilang sama suami kita. Oh ini pernah gede nih. Wah untungnya gede ini. Suami kasih aja. Tapi buntut-buntutnya akhirnya apa? Bukan tentang pekerjaan lagi. Sudah follow-followan, follow me. Ada kadang-kala juga orang mau, gak apa-apa nih. Kita mau layani lawan jenis. Kita bilang dia follow Jesus. Kita udah mulai nginjilin, mulai layani. Akhirnya bukan follow Jesus, follow me juga. Ya enggak? Jadi mungkin hal-hal seperti ini ada batasan yang sehat. Apalagi dalam pelayanan saya pernah dengar ada seorang istri, suaminya pemimpin sel di Surabaya. Pemimpin sel, biasa kan kalau ketua sel orang suka curhat, ya enggak? Pak tolong saya, ini gimana? Udah ngobrol, terus suatu kali mereka suami istri tidur, dia bangun suaminya enggak ada di mana suaminya? Dia bangun ada di bawah kolong meja, suaminya sedang telepon di situ. Sedang konseling tanda kutip. Tapi jam 2 subuh. Wah, ini adalah hal-hal yang seperti ini. Tentu kita perlu percaya tapi punya batasan-batasan yang sehat. Yang berikutnya saya yakin bahwa mengampuni ini perlu. Enggak ada jalan pintas. Mengampuni perlu banget. Karena 1 hari 24 jam kita perlu ampuni suami kita. Saudara, waktu kita pacaran semuanya parfum, semuanya indah. Kita masuk ke mobil, dibukain pintu mobil. Wow, kita mungkin ada batu lalu kita mulai jatuh di situ bilang ini batu, dia marah-marahin batunya. Tetapi waktu kawin dia bilang matamu ada di mana katanya. Lihat-lihat dong kalau jalan. Ya, itu semuanya mungkin beda ya antara kita berpacaran dengan kita menikah. Saya kemarin juga sharing sama orang-orang di Brisbane tentang pernikahan buat anak-anak muda yang ada di sana. Ya, saya bilang sama mereka nggak apa-apa ini mungkin sebentar aja saya bagikan buat saudara. Karena saudara kan pasti akan konseling anak-anak muda yang lain. Saya bilang di dalam pernikahan kita perlu jaga hidup kita dalam kekudusan. Perlu banget. Perlu sekali.
Karena ada yang bilang gini, waktu kita diberkati baru bilang gini, saya sudah buat ini, sudah kesekian kalinya. Padahal namanya pemberkatan nikah yang kudus. Padahal nggak kudus. Makanya perlu apa? Keterbukaan yang ada di situ. Keterbukaan, oh iya maaf saya sudah. Kalau sudah kita doakan dia, haleluya. Puji Tuhan, didoakan dia. Jadi waktu dia diberkati, dia udah rasa, oh sudah saya terima berkat yang khusus dari Tuhan. Tapi kalau enggak dia bilang, waduh gue feeling guilty nih. Aku udah feeling guilty nih, gue udah lakukan ini. Bahkan sama calon suami saya juga. Karena belum ada keterbukaan yang ada di situ. Makanya saya tekankan sama anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak juga tentunya punya anak-anak rohani. Kita perlu melayani mereka dengan baik untuk tahu hidup di dalam kekudusan. Dan kita percaya kalau mereka terbuka dengan kita perlu jaga yang namanya rahasia iman. Ya. Saya lihat banyak anak-anak muda garam sekarang ini, mereka masih muda-muda. Mungkin ibu bapak bisa datangin mereka, ngobrol sama mereka. Mungkin mereka juga bisa curhat buat, mereka bisa sharing dan kita bisa saling menguatkan mereka bagaimana nilai-nilai. Saya percaya bahwa camp nggak cukup, iya nggak sih? Besok kita udah selesai, kita udah pulang. Tapi hidup terus berkelanjutan, pengiringan kita terus kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan dan juga kita punya accountability. Tentunya ini perlu. Selalu kita pikir kita bisa, tapi enggak, kita harus untuk bisa saling kepada anak-anak muda. Yang penting ini kita tahu namanya jaga rahasia iman. Amin. Kalau ada orang beritahu kepada kita punya rahasia iman. Mengampuni. Ibu-ibu, boleh saya bilang begini? There is a boy inside of a man. Boy is a boy. Ada anak laki-laki yang kecil di dalam pribadi Bapak Rudi ini. Ya. Dan anak laki-laki, a boy itu hanya dapat dipuaskan oleh istrinya, Ibu Rosita. Bukan mamanya Pak Rudi lagi yang ada di Amerika, bukan. Tapi istri. Jadi dalam suami kita, di dalam itu ada anak laki-laki kecil. Makanya kan biasanya ada ibu-ibu bilang, anakmu berapa? Anak saya 2. Bukan 2, 3. Bukan bilang kita suami kita jodoh anak kita, enggak. Maksudnya suami kita itu perlu apa? Kita juga elus-elus, dikemongin, dicintai. Iya enggak? Vincent, kamu pernah manja-manja enggak sama Morin? Selalu kan? Manja-manja. Terus kadang-kadang Morin juga usap-usap kepalanya, peluk-peluk. Mereka masih pengantin baru. Coba yang lama, Pak Max sama Ibu Peggy. Wah. Pernah nggak Bu Peggy masih sekarang nggak kalau Pak Max masih manja-manja? Masih nggak? Selalu. Kalau pengantin baru, ini sudah berapa? Sudah menikahnya sudah lama pasti ya. Jadi ini yang saya bilang. Kita perlu apa? Suami kita. Saya bisa sayang. Ya suamiku itu kadang-kala, saya suka apa? Dia suka digelek-gelek itu bahasa Makassar. Gelek-gelek itu di sininya dikasih gini. Dia bilang, jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Dikasih gini, dihalus-halusin baru dia tidur. Habis dia tidur, mulai saya cium-cium dia. Kita perlu cium-cium suami kita. Nanti ada seks ya. Ibu-ibu, berapa banyak kali layani suamimu dalam seks? Kalau Hana, ya saya nggak usah tanya, mungkin seminggu berapa kali. Karena masih power. Jangan sampai karena ada yang datang ke saya baru bilang ini, saya layani suami saya itu 2 bulan, baru 2 bulan saya nggak having sex dengan suami saya. Apa jawaban saya? Bertobat. Bertobat, saudara. Karena sex before marriage kita tahu itu sin. Sex after marriage is pleasure. Itu obat stres juga loh, saudara. Kita layani suami kita. Makanya bapak-bapak Alkitab bilang, jangan kasar terhadap istrimu. Dia nggak pernah tempeleng saya, tapi dia kasar, mulutnya keras, sakitnya hati ini. Dia nggak pernah pukul, tapi kata-katanya. Akhirnya kalau di tempat tidur udah ada yang gini aja. Maafkan ada Brian di sini. It's okay Brian, I understand. Jadi dia kenapa?
Dia begini aja. Dia terserah lah, karena dia bilang harus saya serve my husband. Kak Ina, ibu ini ada di Melbourne, dia bukan masuk ke gereja kita. Pertama sih, tapi dia bilang gini, gimana saya mau layani dia, Kak? Dia kasar, dia nyakitin saya. Dia suka hina saya. Terus di tempat tidur dia mau saya buka BH saya, buka celana dalam saya, mau tidur dengan dia. How come? Hurting. Makanya perlu apa? Suami kasih istrimu, kita bilang kan. Kasihi, gimana istri bisa respect kepada suami kalau suami nggak kasih istrinya. Jadi itu adalah circle yang sehat, healthy circle, bukan crazy circle. Jadi kalau suami mengasihi istrinya, wah istri udah deh. Kita itu menikah walaupun sudah mau 40 tahun, kita rasa baru 15 tahun. Ya enggak sih? Karena kita nikmati pernikahan kita. Wow. Mungkin orang pikir, saya pernah cerita sama satu ibu ini ibu bilang gini sama saya, waduh kayak rohani sekali maksudnya. Tapi dia bercanda, karena waktu saya having sex sama suami saya bilang gini, Tuhan terima kasih saya menikmatinya. Bisa loh kita bicara sama Tuhan. Amen. Saya 61 tahun, saya masih nikmati seks dengan suami saya. I enjoy having sex. Mungkin ditanya berapa kali, saudara gak perlu tanya berapa kali. Karena Bang Jo ada di Indonesia, saya ada di sini. Jadi kalau dia sudah dijemput Pak William dari airport, haleluya. Saya paling bersuka cita. Iya, saya nggak usah tanya Lala sama Joni, dia jawab sendiri. Tapi saya nggak tahu Pak Sahat sama Ibu Purnama lah ya. Apalagi jauh-jauh dari Perth sudah pulang. Ibu Purnama sudah mandi lulur. Haleluya. Oke, sebab itu kalau di desa-desa kan suami istri biasanya karena kamarnya cuma satu, tidur sama anak kan. Biasa tidur sama anak, jadi kadang-kala suami istri itu untuk having sex itu agak sulit karena cuman punya satu kamar. Dia lihat dulu anaknya udah tidur, tapi jangan sampai anaknya buka-buka mata. Saudara, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa simpan memori di kepalanya. Ada satu hamba Tuhan ini dia sangat dipakai Tuhan luar biasa. Saya nggak perlu sebutkan namanya di Indonesia. Sudah keliling melayani, tiba-tiba dia cerita bahwa dia traumatik karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri waktu dia masih kecil, papa mamanya melakukan hubungan seks. Akhirnya apa? Dia banyak jatuh di perempuan. Lalu dia beritahu di dalam pelayanan seminar keluarga bahwa kita perlu terus jaga tentang hal ini. Jangan sampai kita pikir anak-anak tidur, kadang-kadang anak-anak juga bisa bangun. Ya, di Australia mungkin kita nggak ngalamin itu. Kita punya kamar sendiri, anak-anak punya kamar private. Tapi untuk hal-hal yang demikian ini sangat penting untuk kita ketahui. So, mengampuni di dalam hal yang ketiga ini sangat perlu sekali. Percaya ibu bapak bahwa di tempat tidur kita bukan hanya dua orang, bukan hanya suami dan istri saja, tapi ada 3 orang di situ. Saya suka bilang itu karena ketiganya itu adalah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus urusi tempat tidur kita. Seriously, dia urusi tempat tidur kita. Makanya tempat tidur kita harus kudus. Bukan saja tubuh kita tahu bait Roh Kudus, tapi tempat tidur kita juga kudus. Dan kita perlu jaga akan hal tersebut. Kelihatan banget kalau kita menikmati kehidupan perkawinan kita. Kenapa? Saya mau bilang begini, kita nikmatinya karena apa? Karena dasar daripada kita punya marriage nggak ada yang lain. Didasari oleh apa? Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Makanya kita yang tidak menikmati kita punya keluarga, saya percaya kita perlu datang kepada Tuhan. Saya melihat ibu bapak saudara, puji Tuhan, saudara menikmati keluargamu. Saudara menikmatinya, datang pada Tuhan. Istri-istri, layani suamimu dengan baik. Ampuni, makanya dengan pengampunan itu bicara luas kan. Bicara urusan tempat tidur, pengampunan bicara urusan bagaimana besarkan anak-anak. Karena kalau sudah hal-hal ada terjadi sesuatu, udah suami sama istri saling mengoper-oper gitu. Udah kamu aja, udah kayak gitu. Jadi sebenarnya tugasnya istri udah lemparkan kepada suami, tugasnya suami dilemparkan kepada istri. Saya yakin bahwa ibu itu adalah ibu yang mengayomi, ibu yang memberikan perlindungan, ibu itu adalah ibu yang memberikan kasih sayang. Suami itu terhadap anak-anak, dia memberikan apa? Visi, memberikan kedisiplinan buat anak-anak. Saya nanti akan bahas sedikit tentang parenting buat kita sekalian, bagaimana kita besarkan anak-anak kita. Tapi untuk hal ini yang sangat penting, suami istri. Makanya saya belajar sama Hans, kita perlu bagi, saya bilang. Kita perlu bagi supaya ada bisa bicara khusus buat para keluarga. Karena keluarga-keluarga yang ada di Garam ini, saya yakin bukan hanya saudara jadi pendengar, enggak, saudara dipersiapkan Tuhan. Tuhan berkati keluargamu, saudara dipersiapkan Tuhan untuk berkati keluarga-keluarga yang lain. Saya dengar Didi bicara, Hana juga bicara, orang-orang suka datang kepada mereka. Bicara buat mereka, buat keluarga-keluarga muda yang mereka perlu layani. Dan saya percaya itu, Tuhan sedang persiapkan keluarga-keluarga Kristen. Ya, keluarga-keluarga di Garam ini. Puji Tuhan, kita bersyukur ada Fania, ada Charles juga datang ya bersama-sama dengan kita, dan saya yakin ada with the bottom of my heart, Tuhan itu serius dengan keluarga. Makanya dia adakan, saya ulang lagi ini, mujizat dia kerjakan saudaraku. Dan itu bukan mujizat hanya air jadi anggur saja, mujizat dalam rumah tangga kita. Saya melihat saudara, ada bapak-bapak yang kasar sama istrinya. Istrinya itu dia suka seperti, bukan dia nggak mau permalukan di depan orang, tapi tanpa dia sadari dia permalukan di depan orang. Dia tegur istrinya di depan orang, dia bentak istrinya di depan orang. Dia mungkin nggak mau bilang gitu, tapi itu sudah emosional yang ada di dalam dia keluar. Tapi after that, waktu dia ketemu dengan Tuhan, waktu keluarganya dipulihkan, manis luar biasa. Saya saksikan keluarganya dahsyat sekali suami istri ini. Saudara, itu adalah bukti bahwa Tuhan juga berintervensi dengan husband and wife, dengan keluarga. Amin. Jadi berikan 3 hal ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita respect, kita percaya, kita mengampuni. Saudara, berulang-ulang kita beritahu berapa banyak kali ngampuni, bukan cuma 7 kali aja kan, 70 kali 7. Artinya terus menerus kita mengampuni. Walaupun rasanya nggak bisa, tapi kita bisa terus mengampuni. Mengampuni, punya statement saya yang sudah lama ini, saya ulang lagi. Bukan feeling, it's not a feeling, tapi decision that we have to make. Waktu kita decide to forgive, ada grace of God turun dalam kehidupan kita. Kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, di mana tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ampuni itu, mengampuni satu sama lain, itu adalah keputusan yang harus kita buat. Putuskan aja mengampuni. Urusan itu urusan Tuhan. Kita terima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Alkitab bilang, hai suami kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini yang saya bilang, mungkin nanti waktu lebih banyak bicara tentang hal itu terhadap suami. Yang 20 ini tadi bilang apa? Anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Lalu dia bilang tentang bapak-bapak. Saya ingin untuk kita sama-sama bisa melihat ini bagaimana anak-anak untuk mentaati orang tua. Ada di dalam Alkitab beberapa ayat-ayat. Let me check. 20 menit lagi saya harus selesai. 2:40 sekarang ya. Oke, it's okay. Anak-anak taatilah orang tuamu. Saya ingat sekali, saya bilang sama, ketika waktu itu tulis, saya tempel di kantornya papa saya. Ayat 21 tuh. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tiba-tiba besoknya papa saya tempel lagi saudaraku. Dia bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu.
Ini terjadi benar-benar, saudara. Itu karena kami itu sedang dilawat Tuhan, ngalamin Tuhan di persekutuan doa kan, ngalamin Tuhan. Terus kita bilang, papa saya waktu itu belum bertobat sungguh-sungguh. Jadi kita ngalamin Tuhan, baru kita bilang, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Dia balas dengan ayat juga. Tapi beberapa saat kemudian, papa saya, kakak saya ini bilang sama dia, papa getol banget cari duit. Cari duit sungguh-sungguh. Tapi papa gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu saudaraku menghantam saudara. Papa saya punya hati pikirannya. Dia bilang, kenapa anak saya yang ajar saya? Itu mamanya Obi itu yang bilang, kenapa anak saya yang ajar saya ya untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Di situ dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan di situ dia mengasihi dan mencintai Tuhan. Beberapa yang saya ingin sampaikan terhadap bagaimana kita mengasihi anak-anak kita dengan mengajar anak-anak kita. Bukankah Alkitab bilang hormatilah orang tuamu? Ya. Jadi anak-anak itu harus hormati orang tuanya. Ini sudah firman Tuhan. Kita pun yang masih punya orang tua, kita hormati orang tua kita. Supaya panjang umurmu, lanjut umurmu dan sebagainya. Ini perintah Tuhan. Kita untuk membuat anak-anak hormat kepada kita, saya percaya kita perlu untuk create the atmosphere of honoring di rumah tangga kita. Atmosfer untuk saling menghormati dalam rumah tangga kita. Perlu. Kita respect juga dengan anak-anak kita. Kita juga mengasihi mereka. 3 hal yang kita berikan kasih tanpa syarat dengan anak-anak. Ini perlu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat sama sekali. Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan tanpa embel-embel apa yang kita buat. Enggak, mengasihi terus menerus. Begitupun kita terhadap anak kita. Saya percaya kita mengasihi dia tanpa syarat. Dia berontak, kita mengasihi dia. Dia enggak dengar-dengaran dengan kita tetap mengasihi dia. Dia lari dari rumah untuk pergi karena dia sudah umur 18 tahun. Kita tetap mengasihi dia. Ini kan hukum Australia. Dia bilang, tidak, tapi saya masih mau kamu ada di sini. No way, dia bawa kopornya pergi. Kita tetap mengasihi dia. Satu ibu kemarin di Brisbane datang sama saya. Saya nggak tahu anak saya di mana sekarang, ini udah pergi. Tiba-tiba saya dapat pewahyuan dari Tuhan, saya nggak tahu. Saya bilang ada di sini orang tua yang anaknya pergi, tapi dalam waktu 3 bulan anaknya itu akan kembali kepada dia. I don't know siapa, tapi ada beberapa orang yang datang dan katakan anaknya pergi. Dan sudah nggak tahu di mana rimbanya. Saudara, kita perlu menciptakan ini untuk kehidupan honoring di dalam kita punya rumah tangga. Dan juga selain kita mengasihi dia tanpa syarat, saya percaya ada order buat anak-anak kita. Ada order. Kalian apalagi yang masih punya anak-anak masih kecil-kecil, tidur jam 9. Yudi saya dengar anaknya tidur jam 8. Ya, ada order. Kamu harus hormati orang tua. Memang kita tinggal di Australia, tapi kamu punya kebudayaan Indonesia. Iya enggak? Dan itu firman Tuhan, hormat sama orang. Enggak panggil Jonathan, Ina, enggak panggil sama anak. Enggak, tapi punya apa? Punya respect. Apalagi ketemu nanti grandma, grandpa. Ya, bagaimana perlakuan sopan terhadap mereka. Ini ada order-order yang kita bisa bilang dengan anak-anak kita. Dan yang terakhir, yang ketiga ini. Dan saya selesai di sini. Yang terakhir ini kita perlu apa? Yang namanya disiplin. Coba katakan disiplin. Kita perlu disiplin anak-anak kita. Tolong klip Amsal 29 ayat yang ke-15. Sebenarnya ada beberapa ayat yang kita lihat beberapa ayat ini saja. Amsal 29 ayat yang ke-15. Alkitab katakan tentang tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ini. Perlu ada tongkat, perlu ada teguran buat anak kita. Saya pernah lihat ada bapak-bapak yang susah tegur anaknya. Apa yang dia mau dikasih semua. Akhirnya saudaraku, anak ini bertumbuh jadi anak yang manja, saudara. Anak yang tidak punya tanggung jawab. Ada lagi di Amsal 22 kalau nggak salah ayatnya yang ke-6. Didiklah anakmu. Is that right? Ayatnya yang ke-6 Amsal 22. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Disiplin bagaimana yang kita perlu terapkan? Anak-anak umur 0 sampai 7 tahun kita bisa spank dia. Dipantat di sini.
Bukan di kepala, bukan di tangan, bukan di pundak, tapi ini bantal yang Tuhan sudah kasih. Tapi Australia tidak boleh kita pukul anak kita. Iya enggak? Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Tentu kita taat kepada firman Tuhan. Enggak juga kita pukul lalu dia mulai merah-merah di sananya, di sini. Enggak, saudaraku. Kita pukul dia, apalagi kita pukul bukan juga lepas celananya. Mesti dipukul, pang, speng. Saya ingat sekali BJ itu sama Jesse waktu masih kecil suka disiplin. Makanya seperti saya bilang kalau bapak-bapak disiplin, ibu-ibu memelihara, mengayomi anak-anaknya. Sampai waktu habis disiplin, BJ pernah bilang begini, mama kalau pukul nggak sakit, papa pukul baru sakit. Wah, saya bilang, oh what did you say BJ, come here. Dia masih kalau salah masih umur 4 tahun kalau nggak salah. Pernah satu kali dia kalau nggak salah muti ya, pernah dia umur 4 tahun dia pernah kayaknya ambil apa baru taruh di kepalanya muti gitu. Dia pukul kepalanya muti. Itu anak jemaat di Kofil pada saat itu. Wah, bapaknya lihat. Sudah masuk kamar. Bang Jo kalau disiplin anak, disiplin beneran. Ya, bukan disiplin kayak saya. Disiplin beneran. Pak, saya pergi, saudara. Saya pergi. Dia bilang, kamu tahu apa yang kamu buat itu nggak benar. Ya nangis kan, nangis. Tapi habis itu kita nggak langsung tutup pintu, kita pergi enggak. Itu akan dia sakit hati. Dia akan terluka. Dia bilang, BJ, do you know what? Because I love you. I did for you, I spank you because I love you. Enggak boleh buat seperti itu. Kamu mau buat lagi enggak? BJ dipeluk. Habis dia dipeluk, dia apa? Didoakan. I love you. Puji Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Beritahu anak-anak bahwa harus membuat prioritas Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan mereka. Kita perlu ajarkan mereka. Ulangan, saya gak punya waktu untuk bagikan ini. Katakan di kitab Ulangan. Ajarkan kepada anak-anakmu Taurat Tuhan, firman Tuhan berulang-ulang. Dikatakan waktu kau duduk, waktu kau berdiri, waktu kau baringkan tubuhmu, waktu kau dalam perjalanan. Kita perlu ajarkan anak-anak kita put God priority in their life. Saya suka melihat ada anak-anak yang di Sunday School yang ada di sini. Mereka tahu, katanya saya dengar kesaksian banyak. Kita berdoa dulu, cari Tuhan dulu. Bahkan saya mendengar anaknya Ibu Betty yang Ashley itu yang minta untuk dibaptis. Sebentar lagi dia yang minta sendiri untuk dibaptis. Bahkan dia jadi berkat ceritain Yesus buat teman-temannya. Praise the Lord. Saya percaya saudaraku, apa yang kita impartasikan bagi anak-anak kita. Waktu Jesse ada di Hitdale kalau nggak salah, atau dia di Hitdale Christian College ya, dia dipilih untuk menjadi tim basket. Wah, dia senang banget. Dia pulang, dia bawa baju itu sama papanya. Saya nggak tahu. Dia datang sama papanya, dia bilang, saya dipilih jadi tim basket, Dad. Wow, mantap. Saya bisa pergi kemana-mana jadi pemain basket kalau kita menang tim kami. Akhirnya suatu kali, enggak berapa 2 minggu kemudian dia bilang, Dad, saya sudah return back. Saya punya uniform. Kenapa? Itu kan your dream. Mimpimu jadi pemain basket. Dia bilang, soalnya kita latihan hari Sabtu. Kita main hari Minggu. Gereja kita Sabtu dan Minggu. Wow. Saya nggak bisa buat itu. Saya harus kembalikan. Iseng-iseng saya tanya, udah lama ini, udah berlangsung lama. Saya tanya, J, kau nyesal nggak sih? Nyesal nggak? Terus dia bilang, dia bercanda. Iya sih nyesal, tapi enggak lah dia gitu. Dia bilang enggak, I know deh, saya pilih yang terbaik. Dan bersyukur kepada Tuhan karena dia memilih Tuhan. Setiap hari, kalau saya ada di Melbourne, bisa saya bilang hampir setiap hari. Kalau enggak, saya biasa berdoa sama dia di bawah. Atau maksudnya saya masuk ke kamar dia. Saya berdoa buat Jesse yang masih sudah mau umur 27 tahun. Saya masih tumpang tangan atas kepala dia. Jodoh juga saya. Supaya Tuhan beri yang terbaik buat dia. BJ juga.
BJ, have you read your Bible? Oh, Mom, yes, I read my Bible. Even though Mama tidak suruh saya read my Bible. Itu jawabannya BJ, saudara tahu BJ. Jadi saya tahu dia baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau memiliki anak-anak. Kalau orang tanya, saya tahu itu bukan saya, bukan papanya, bukan kita. Tapi itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ibu bapak. Di depan kita. Anak-anak kita adalah permata-permata. Anak-anak kita adalah tiang-tiang bangunan yang siap dipahat untuk bangunan istana. They are so precious in God's sight. And God has a purpose in their life. Tuhan punya tujuan dalam hidup mereka. Dan tidak pernah kebetulan Tuhan berikan anak-anak buat kita. Anak-anak Bu Shochen, anak-anak Ibu Kori, anak-anak semua saudara-saudara yang ada di sini. Hans dan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Itu so precious in God's sight. Layani mereka. Jangan give up. Never give up. Kadang-kadang kita pikir, wah seperti ini pasti mereka ini. Tapi kadang-kadang juga ada momen-momennya. Kadang-kadang mungkin mereka, oke lah, mereka tidak seperti apa yang kita mau. It's okay. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara. Tapi mereka tetap, saya percaya, dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam penjagaan Tuhan. Tugas kita apa? Impartasikan, wariskan yang baik. Seperti Timotius, dia punya mama Eunike, dia punya oma yang namanya Louis. Impartasikan warisan iman bagi Timotius. Saya percaya kita pun mewariskan warisan iman bagi anak-anak kita. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan selesai